Polda Banten berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Diberitakan sebelumnya, kasus ini sempat viral di media sosial, yang mana peristiwa ini terjadi pada 5 September 2024, sekitar pukul 5 dini hari, di rumah salah satu tersangka yang terletak di kawasan Boge, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Diketahui, penganiayaan itu terjadi setelah para tersangka mendapati korban masuk rumah mereka tanpa izin, kemudian menganiaya korban di dalam rumah hingga korban terluka. Korban kemudian dibawa oleh anggota Babinsa Ponsel Cipocok ke RSUD Banten untuk mendapat perawatan. Setelah kejadian tersebut, korban dan para pelaku sepakat untuk berdamai dan mengadakan musyawarah pada 5 September 2024 di Polsek Cipocok Jaya. Dalam pertemuan itu, pelaku berjanji memberikan santunan biaya pengobatan sebesar 4 juta rupiah kepada korban, dan uang tersebut diserahkan kepada korban pada 10 September 2024, dan setelah pulang dari rumah sakit, korban tampak mulai sembuh dan bisa beraktivitas. Namun, pada malam harinya, korban merasa sakit lagi dan dibawa ke klinik Arafik di daerah Tembong oleh keluarganya. Karena peralatan medis di klinik Arafik kurang lengkap, korban dirujuk ke RSUD Banten, dan di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11 malam, saat sedang dalam perawatan medis. Setelah korban meninggal, pada hari ketiga, keluarga korban dan para pelaku kembali membuat kesepakatan, yang mana hasil kesepakatan adalah pelaku bersedia memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah, yang seharusnya diserahkan pada 14 Oktober 2024. Namun disebutkan bahwa jika uang santunan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan dalam 1 bulan, akibatnya pada 14 Oktober 2024, keluarga korban melapor ke Polda Banten. Meskipun kasus ini sudah beberapa waktu berlalu, pihak kepolisian tetap menindaklanjuti laporan tersebut dengan hati-hati. Selain itu, anak korban juga mengunggah di media sosialnya, mempertanyakan kasus ini agar mendapat kejelasan hukum. Sebelum unggahan tersebut viral, Dirkrimum Polda Banten mengatakan bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku, namun saat dipanggil, para pelaku tidak hadir. Setelah melakukan gelar perkara dengan bukti yang cukup, akhirnya tim Jatanras Ditkrimum Polda Banten berhasil menangkap para pelaku. Dalam pemeriksaan, meskipun para pelaku tidak mengakui perbuatan mereka, polisi menganggap bukti yang ada seperti barang bukti dan visum dari RSUD Banten, cukup untuk menahan mereka. Barang bukti yang diamankan antara lain celana panjang yang dipakai pelaku saat kejadian, surat perjanjian, dan bukti visum. Akibat kasus ini, para pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP, tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Widodo Andesra dan Muhammad Hasemi Rafsanjani mengabarkan.